Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat Malam. datang di acara Bincang bersama Malam. Aida. Malam hari ini kebetulan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa eh, berkomunikasi bersama, bisa cerita-ceritaan bersama. Dan di sini juga Mas Erlang meluangkan waktu untuk menjawab dari banyak pertanyaan yang telah dituliskan oleh teman-teman ketika ada surat terbuka yang ada di WA Group ya. Oke, mungkin aku kita sapa dulu ya Mas Erlangnya. Malam Mas Erlang, apa kabarnya? Ya, baik, sangat baik sekali. Dan kebetulan lagi di Jakarta ini. Wow, oke. Untuk teman-teman Jakarta, Mas Erlangnya di Jakarta loh. Agak lama. Nah, yang kepengenan, penasaran, belum pernah ketemu Mas Erlang ataupun belum dapat kesempatan untuk bertemu. Nah, bisa dicolek-colek Mas Erlangnya. Siapa tahu jodoh, bisa ketemu dan ngobrol, menyenangkan loh. Oke, Hmm, Mas Erlang, kita kan eh, kemarin Mas Erlang ada beberapa minggu yang lalu kan pernah memberikan ke kita surat terbuka tuh, kesempatan ke kita semua untuk bertanya. Ada banyak hal yang udah ditanyain sama teman-teman nih, Mas. Iya. Kira-kira eh, kita Mm, kita kulik satu persatu yuk boleh. secara gambaran besarnya. Oke, kemarin tuh ada beberapa temen nih, Mas, yang eh, Mm, sebenarnya ketika aku udah bikin summary-nya, pertanyaan yang paling banyak itu tuh terkait dengan energi, emosi. Nah, mm. sepertinya itu yang aku bakalan colek duluan, boleh ya? Oke, silakan. Atau untuk teman-teman, kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh dituliskan dulu di chat. Jadi nanti secara random aku akan pilihkan mana yang bisa kita bahas secara cepat ya di pertemuan kali ini. Ah, oke, mungkin pertama kali yang aku pengen diskusi ini tuh terkait dengan ini nih Mas, energi. Karena ada beberapa yang mempertanyakan tentang eh, ada memori dari masa lalu. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa itu, Mas? Memori masa lalu Iya, Mas. menghilangkan rasa. Iya. Oke, terus? Dan itu menjadi ada trauma dari masa kecil ataupun ada rasa yang tertinggal di dalam dirinya. Nah, ada beberapa orang yang mempertanyakan gimana sih cara untuk menghilangkan entah trauma-trauma itu, entah bullying, entah ada rasa takut, entah ada rasa eh, memori dari oh aku dari keluarga broken home nih. Mm, mm. Nah, mungkin kalau aku nangkepnya bagaimana cara untuk menghilangkan trauma-traumanya kali ya, Mas. Oke, lebih ke trauma saat ini ya, berarti ya. Yang apa, di nol sampai umur sekarang, berarti. Iya, karena ada sekitar dua atau tiga pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana sih caranya untuk membuang eh, trauma itu, gimana caranya untuk menetralisir emosi kita. Oke, oke, baik. Nah, terkait tentang memori dari eh, kehidupan sekarang, tapi di masa lalu. Kalau namanya memori, artinya kan itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Yang hanya bisa dinetralkan adalah intensitas emosinya. Karena gambaran akan memori tersebut pasti akan masih kita bisa akses, masih bisa kita munculin atau kita bayangkan. Namun intensitas emosinya inilah yang seringkali mengganggu. Misalnya orang dibully. Apa yang dia rasakan saat dibully itulah yang biasanya terbawa pada masa saat ini.
Misalnya dia merasa bahwa oh, dirinya itu tidak berharga, dirinya itu merasa rendah diri. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang seringkali menjadikan dia menjadi karakter yang sekarang ini dipengaruhi oleh memori masa lalu, khususnya yang biasa disebut sebagai inner child, ya, memori dari masa kecil kita yang mempengaruhi tindakan kita pada masa saat ini. Nah, bagi orang-orang yang dia itu belum menyadari itu, seringkali mereka hanya akan berfokus pada aspek-aspek yang terlihat, atau dia merasa bahwa aku kan udah begini, karakterku seperti ini. Emang aslinya gimana lagi? Nah, gitu. Biasanya orang-orang seperti itu karena belum sadar aja, belum menyadari bahwa dirinya yang sekarang ini bisa jadi adalah bentukan dari lingkungan ataupun sesuatu yang masuk tanpa dia filter. Karena bawah sadar itu seperti spons, dia menyerap apapun yang di sekitar kita. Tanpa kita ada filter, maka hal tersebut akan terus berulang. Hal tersebut akan masuk tanpa kita bisa tahu kapan itu berhenti. Sampai akhirnya kita mungkin menyadari bahwa itu ternyata merugikan. Nah, ketika kita udah mulai menyadari itu merugikan kita, artinya mungkin lingkungannya tidak memberdayakan, dan kita mungkin pindah menemukan lingkungan yang lebih baru, lebih memberdayakan, lebih support. Nah, dari situlah biasanya karakter seseorang juga berubah. Tapi yang biasa terjadi pada umumnya, ketika seseorang pindah dari satu ke tempat yang lain, misalnya dari sebuah perusahaan ke perusahaan yang lain dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, biasanya akan ketemu dengan karakter bos ataupun pimpinan yang seperti itu. Jadi semacam ada pola looping atau pola berulang. Nah, ini tidak akan bisa diputus ketika kita tidak menyadari bahwa semua yang terjadi, diri kita juga ikut andil di dalamnya. Diri kita yang mengizinkan hal itu masuk. Orang dibully, kenapa dia sakit hati? Karena dia dirasain. Coba kalau dipikirin, nggak akan terasa pasti. Karena cuma di pikiran doang, nggak sampai masuk ke hati. Gitu. Tapi Oh, kalau dia rasain, pasti dia akan merasa, wah diriku menderita, diriku tidak berdaya. Karena dirasain, diizinkan untuk merasakan itu, merasakan bulian itu. Tapi kalau cuma dipikirin, ya kita nggak akan merasakan apapun. Artinya kita tidak mengizinkan untuk kita merasakan hal tersebut. Kita hanya mikirin, kalau namanya pikiran pasti kan akan berlalu begitu saja. Tapi kalau emosi, nah itu bisa mengendap kalau kita nggak ngerilisnya. Gitu. nah, kalau itu emosi yang udah terlanjur mengendap nih, Mas, sebenarnya Mm-mm. itu eh, bisa, apakah itu bisa menular dengan pengertian ada beberapa menyambung dengan pertanyaan dari beberapa dari teman-teman nih, ada beberapa yang Mm-mm. nanya, kalau misalnya ada satu orang yang memiliki satu satu rasa yang atau udah terkontaminasi dengan emosi dan segala macam, apakah itu bisa menularkan ke anaknya atau ke istrinya? Oke. Apakah bisa menular? Bisa. Karena kita tuh kayak apa ya, semacam parasit ya. Jadi apapun yang ada pada diri kita pasti kita tularkan dengan hal-hal yang di sekitar kita. Contoh ada dulu, jadi orang dia itu mengalami semacam mungkin bisa dikatakan dibully sama orang tuanya atau sama kakek neneknya. Ketika dia udah dewasa dan dia punya anak, sedangkan traumanya itu atau hal emosinya belum dirilis, pasti dia akan melakukan hal yang sama, semacam balas dendam ke anaknya. Dan itu akan terjadi terus-menerus sampai ada satu keluarga ini, satu orang ini yang menyadari dan mulai memutus pola itu, memutus mata rantai itu. Makanya istilahnya kayak karma genetik gitu.
Nah, itu bentukan dari dulunya, misalnya dia punya kakek, nenek, dan lain sebagainya, kalau ngajarinya tidak baik, terus dia balas dendam akan hal itu, atau bahkan dia mengalami semacam peristiwa di kehidupannya, mungkin bukan karena keluarga, tapi karena lingkungannya, terus dia merasa kecewa dengan dirinya ketika dia misalnya punya anak gitu, itu bisa ditularkan juga. Dan tidak hanya ke keluarga, tapi juga biasanya ke teman, ke circle pertemanan, itu biasanya akan menular tuh dengan sendirinya. Jadi meskipun kalau kita nih sebagai orang yang pengen punya kehidupan yang lebih baik, menjaga pergaulan itu penting. Jadi lebih baik memilih pertemanan, tapi kita ngobrol sama siapapun. Ya, ngobrol sama siapapun, tapi kalau temenan milih-milih. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Satu, ketika kita misalnya berteman dengan orang yang toksik, katakanlah orang yang tidak memberdayakan, sukanya ngeluh, sukanya gosipin orang, sukanya mengkomentari orang lain, dan hal-hal yang mungkin dianggap sebagai negatif. Meskipun kita tidak menjadi seperti dia, tapi secara gambar, rasa, suara, dan bau itu masuk ke bawah sadar kita. Dan lama-lama akan menjadi diri kita sendiri. Maksudnya, kita akan mengcopy paste apa yang dia lakukan tanpa sadar. Dan akhirnya kita jadi toksik juga suatu waktu gitu. Oke. Nah, sebenarnya em, ada ada nggak sih Mas cara untuk merilis hal tersebut? Karena di sini aku lihat ada beberapa juga teman-teman yang nanyain, eh, apakah dengan meditasi saja cukup atau self talk sih? Apakah itu bisa membantu? Oke. Kalau untuk merilis, itu kita perlu menggali akar permasalahannya dulu atau sumbernya. Sumber utamanya apa? Ketika sumbernya saja belum dipahami, maka akan susah. Nah, meditasi ataupun ritual-ritual kita menghening atau istilahnya kayak mindfulness, menyadari saat ini, itu tujuannya untuk kita menggali sampah-sampah yang selama ini mungkin terpendam. Entah kita itu saat itu sudah menyadari atau belum. Nah, kalaupun belum, itulah tugas kita untuk kembali menyadari. Ya, hanya menyadari itu saja. Masalah itu akan sembuh 80% ketika kita sudah ada kesadaran. Tinggal sisanya diberesin aja, dirilis aja. Tapi kalau kita saja tidak menyadari sumbernya itu dari mana, biasanya itu akan terus berulang atau akan terus ada pada diri kita. Nah, ketika misalnya kita sudah bermeditasi, sudah mengheningkan cipta istilahnya ya, mindfulness, menyadari saat ini, ataupun mungkin dengan menjaga self-talk yang positif, itu hal yang bagus. Hal yang paling mudah adalah dengan kita menggali informasi atau akar permasalahannya dulu. Setelah sudah digali, kita sadari nafas. Ya, kita sadari nafas, keluar masuknya nafas. Karena ketika kita sudah menemukan akar masalahnya, pada saat nafas keluar, beban itu juga sebenarnya keluar. Saat nafas masuk, dan kita menyadari nafas masuk itu, hal yang positif atau hal yang baik akan menggantikan sesuatu yang keluar tadi. Karena memori itu atau emosi itu berupa energi, maka dia keluar juga lewat energi gitu. Orang kalau emosi itu biasanya kan menahan nafas, diempet istilahnya. Nah, dia ketika nafasnya ditahan, otomatis eh, dia akan mengambil nafas yang lebih banyak. Kayak, nah, dia merasa lega, padahal dia memasukkan sesuatu ke bawah sadarnya berupa emosi yang tidak baik tadi. Nah, ketika dia udah mengingat memori yang masa lalu tadi, misalnya karena sesuatu,
ya. Terus dia menyadari nafasnya, emosi itu pelan-pelan akan keluar. Meskipun tidak bisa langsung instan, misalnya sekali nafas sudah keluar, bertahap gitu. Kecuali memang dibantu oleh seseorang yang punya keahlian atau profesional untuk mengatasi hal itu biasanya lebih mudah untuk rilisnya. Oke. Jadi sebenarnya salah satu eh, pernafasan itu sangat membantu kita ya untuk merilis ya. Karena aku sambil ngeliat list pertanyaan dari teman-teman, itu ada sekitar 4 atau 5 orang yang menanyakan gimana sih cara ngelepasinnya. Nah, semoga teman-teman yang kemarin udah nulisin di surat terbuka terjawab ya untuk pertanyaan ini. Terus ada juga yang ini nih Mas. Sepertinya ada beberapa orang yang punya hmm, apa ya? Ini aku mungkin menyebutnya dengan memiliki sedikit masalah komunikasi dengan keluarganya. Ada yang ada yang seorang ibu terhadap anaknya, ada juga orang dengan eh, ini kakaknya ya sepertinya atau saudara yang bukan seininya. Mereka oh ada juga yang dengan pasangan. Mereka bertanya bagaimana sih caranya untuk eh, melepaskan memori-memorinya dan ada tipskah untuk melakukan perbaikan atas hubungan yang bermasalah karena masih menyimpan emosi, rasa kesal, ataupun kangen terhadap mantan. Oke. Jadi intinya dia pengen rukun gitu ya dari Iya. pertanyaan itu. Terus untuk bagaimana cara ngelepas emosinya, Iya. seperti itu. Oke. Jadi kita perlu sadari dulu untuk pasangan bahwa pasangan itu cerminan diri kita. Apapun yang tidak kita sukai dari pasangan, berarti ada bagian diri kita yang tidak kita sukai. Kalau kita menyukai pasangan, berarti ya kita sudah menyukai diri kita. Oke? Tapi kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, entah dia misalnya cerewet, entah dia misalnya galak, entah dia misalnya pelit, atau mungkin perilaku dan sifat yang tidak kita sukai, biasanya itu juga ada pada diri kita, namun kita tolak, namun tidak kita akui. Kita merasa kita tidak seperti itu, gitu. Padahal faktanya adalah apa yang pasangan itu refleksikan atau lakukan, itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kita tuh seperti sistem proyektor dan ada LCD. Ya, kalau LCD-nya ini bagus, gambarnya, berarti proyek isi dari proyektornya itu bagus. Tapi kalau yang ditampilkannya itu tidak baik, ya berarti proyektornya juga nggak baik isinya. Apapun yang dialami oleh kita itu dipengaruhi oleh belief system atau sistem keyakinan dan kepercayaan. Apapun yang kita yakini tentang diri kita dan tentang hal-hal yang di luar diri kita, entah kita sadar ataupun tidak, entah keyakinan yang baik ataupun yang tidak baik, maka itulah yang kita alami sepanjang hari. Makanya setiap orang punya pengalaman yang beda-beda, nggak mungkin sama. Bahkan anak kembar saja punya garis pengalaman yang berbeda, istilahnya gitu. Nah, itu dulu yang perlu disadari. Oke, berarti kalau misalnya pasangan itu adalah cerminan diri kita, ya kita perlu benahin diri sendiri dulu. Jangan berusaha membuat atau jangan berusaha mengubah pasangan. Jangan mencari cara, cari coach, cari terapis untuk menyembuhkan pasangan, bukan.
Karena yang sakit diri kita. Ngapain orang lain supaya sembuh kan gitu. Sama juga dengan misalnya anaknya gitu. Wah, anaknya susah dibilangin dan lain sebagainya. Ya itu kan hasil dari didikan dari orang tuanya. Yang perlu disembuhin adalah orang tuanya dulu, jangan anaknya kan gitu. Intinya kembali kepada diri sendiri. Ketika kita udah menyadari, oh berarti aku dong yang perlu dipulihkan, yang perlu eh, istilahnya sembuhkan ya dari trauma mungkin atau luka-luka masa lalu. Nah, dengan kita udah menyadari seperti itu langkah awal yang bagus. Ya, langkah awal yang sangat bijak sekali untuk kita mengalami perubahan tanpa kita menyalahkan hal-hal yang di luar. Tapi kalau kita masih menyalahkan sesuatu yang di luar, itu akan lebih sulit lagi. Akan lebih sulit untuk mengalami perubahan. Kenapa? Karena ketika misalnya kamu diterapi sama seseorang, karena mindsetmu masih menyalahkan yang di luar, kamu merasa bahwa kamu belum sembuh, kamu menyalahkan orang yang menyembuhkanmu karena dia nggak bisa menyembuhkan, gitu. Padahal faktor utama sembuh ataupun tidak, pulih ataupun tidak, adalah tergantung dari diri sendiri juga. Pertama kita niat enggak, gitu. Harus punya niat dulu, harus punya kemauan dulu, kesungguhan dulu. Kalau udah niat, pasti apapun jalannya akan ditempuh. Ya, yang penting tidak merugikan orang lain itu saja. Kedua, ketika sudah niat, maka kamu bisa cari cara atau cari orang yang bisa bantuin kamu. Kalau nggak bisa sendiri kan mungkin bagi teman-teman nggak bisa ngerti tata caranya atau memulihkan dirinya sendiri, bisa cari orang, cari guru, cari mentor, cari coach yang bisa bantu untuk memulihkan itu. Terus ke yang ketiga setelah udah mencari itu, percaya ya. Percaya sama siapa? Sama dirinya sendiri dulu. Sama dirinya sendiri dulu, yakin bahwa apa yang sudah dilakukan ini adalah yang terbaik. Percayakan juga sama tubuhnya sendiri. Ya, istilahnya gini, ketika kita mau mencapai kesembuhan, jangan sampai kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kitanya masih ragu-ragu. Kalau dari awalnya saja ragu-ragu atau tidak sepercaya itu dengan dirinya sendiri, tidak seyakin itu dengan dirinya sendiri, istilah mungkin gampangnya tidak surrender gitu ya, tidak berserah, masih ada ego, masih ada merasa bahwa eh, kita yang paling bisa, kita yang paling mengerti. Nah, itu biasanya jebakan-jebakan yang membuat kita jadi makin lama untuk mengalami transformasi. Jadi penting untuk trust dulu sama diri sendiri dan orang yang membantu itu. Jadi gitu. Oke. Mas, tadi kan Mas ada sempat bilang tuh, maksudnya kita kan harus melihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Nah, eh, ada nggak sih Mas caranya untuk meningkatkan energi positif atau rasa keyakinan atau vibes, terutama untuk misalnya kayak orang-orang yang lagi hamil, kan mungkin lebih mood swing ya kalau buat ibu-ibu. Nah, Ya, eh, gimana caranya supaya itu tuh mereka bisa menjaga vibes mereka tetap positif gitu. mm-mm. Paling mudah dan paling murah ke alam. Jadi Oh, sering-sering ke alam, sering-sering nyeker. Itu paling murah, paling mudah, eh, dan bisa dilakukan gitu. Jadi dengan kita tadi ya, orang bisa moodnya terjaga satu hal karena sedikit informasi yang masuk ke bawah sadarnya. Ketika orang itu di kota atau dia di pusat istilahnya perbelanjaan katakanlah gitu dan dia sering mengalami atau berada di situ, maka informasi yang masuk lebih banyak.
Ketika informasi itu masuk lebih banyak, maka bawah sadarnya kan jadi overload gitu ya, overload sama informasi. Nah, ketika overload sama informasi, akhirnya ngehang gitu. Ketika udah ngehang, jadinya tadi itu naik turun emosinya cepet, terus orangnya jadi menggebu-gebu, pengen cepet instan, eh, nggak kuat sama proses gitu kan. Orientasinya sama hasil terus, tapi yang dilakukan ya cuma setengah-setengah. Nah, itu gitu. Karena balik lagi, dia tidak menikmati apapun yang dilakukan. Tapi kalau dia berada di tempat yang dimana minim informasi, ya seperti alam tadi, pasti kan informasinya masih murni. Itulah kenapa binatang pada suka ke alam atau berada di hutan, karena informasi di hutan tuh masih murni, gitu. Hewan dekat sama kita ya karena diri kita energinya semurni seperti di hutan gitu loh. Makanya hewan betah. Betah di sini bukan karena mungkin kita bawa makanan gitu ya. Jadi dia benar-benar nyaman aja. Dia nggak merasa terancam. Dia nyaman dengan kita. Nah, itu cirinya. Berarti energi kita makin bagus. Ketika seseorang sering ke hutan atau ke alam tadi, dan dia mungkin menikmati yang dia lakukan di situ, entah hanya nyeker, entah mungkin meditasi, atau mungkin menikmati apapun yang ada di situ, dan dia melakukan itu secara rutin, pasti kehidupannya akan mengalami perubahan. Apalagi ditambah ketika berada di situ, dia melakukan yang namanya self-talk positif. Ya, dia berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Itu biasanya cepat sekali untuk terwujudnya, gitu. Wow, oke, keren loh. Berarti kita kita yang di perkotaan nih harus sering-sering melipir ke alam nih, Mas. Ya, Nah, sebenarnya kategori alam itu apa sih? Maksudnya apakah itu hanya di hutan atau itu hanya di pegunungan atau sawah juga oke atau pantai juga oke? Ada batasan nggak sih, Mas? oh sebenarnya nggak ada batasan, namun kalau aku sendiri yang di mana aku nyaman di situ. Entah mungkin aku dengar suara orang-orang bilang tuh tonggeret atau jangkrik atau kodok gitu masih. Intinya banyak kehidupan alami yang di situ gitu. Mungkin banyak hutan-hutan. Kalau aku kan lebih suka kayak hutan pinus gitu. Jadi nyaman ketika berada di situ. Kategorinya ke situ. Kita nyaman nggak? Kalau nyaman, ya berarti udah bagus itu. Oke, Mas, jadi pengen nanya. Eh, Kalau kita ngomongin kota, kita kan eh, lebih sulit ya untuk menemukan yang taman ataupun Ya. hutan. Nah, kalau seandainya nih di rumah kita Mm, eh, sama sekali nggak ada tanaman gitu. Nah, apakah mm. kita perlu menaruh tanaman-tanaman di berbagai tempat atau apakah kita perlu eh, membuat satu space khusus untuk pohon-pohon? Oke. Jadi gini, rumah tuh kalau unsur kayunya banyak, itu makin bagus. Dan pasti minim masalah. Oh, Mm-mm. oke, menarik. Ya, apa namanya? Karena begini, unsur kayu itu dia menyerap sesuatu informasi yang ada di sekitar. Dibandingkan kayak kita pakai herbal, batako, semen gitu ya. Kalau unsur kayunya banyak, itu biasanya lebih cepat menyerap dan kita nggak mudah capek di situ. Adem aja hawanya, enak gitu. Kayak kita di pendopo katakanlah, pasti hawanya enak di situ. Ya, 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 ya. Oke, buat teman-teman yang rumahnya di perkotaan, apalagi yang di apartemen, kayaknya itu lebih susah lagi ya untuk punya Mm-mm. tanaman. Kalau yang masih di rumah masih oke, masih ada kebun kecil mungkin ya. Wah, aku baru 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 ngeh nih, Mas. Oke. Nah, dan kalau ngomongin tentang masalah pohon atau tanaman, berarti pohon apapun itu tidak ada
Apakah ada pohon-pohon khusus yang maksudnya direkomendasikan atau yang penting itu cuma tanaman, entah bunga, entah buah. Yang penting sih sebenarnya tanaman aja. Oh, Tanaman yang dimana eh, kita juga suka ya. Karena kalau kita suka pasti kita akan merawat tanaman itu dengan baik. oke. Hmm, sip, thank you Mas untuk penjelasan terkait dengan pohon-pohonan dan kayu-kayu, unsur kayu di ini. Aku mau loncat sedikit nih topiknya. Aku mau pindah ke area finansial nih, Mas. Ada Oke. beberapa yang menanyakan, hmm, apa sih yang harus dilakukan pada saat posisi kejepit dengan segala macam persoalan hidup, terutama di finansial? Gimana caranya untuk mudah mendapatkan uang dan banyak uang? Ya, oke. Yang pertama, eh, stop mikirin cepet kaya dulu. Karena semakin kita berusaha pengen cepet-cepet, malah lama. Kayak contoh misalnya kita dari kota A ke B, berangkatnya pasti lama tuh. Baliknya cepet. Kerasanya, padahal waktunya sama. Kenapa begitu? Karena waktu berangkat kita terburu-buru, karena kita nggak tahu juga ujungnya di mana, tempatnya di mana. Tapi begitu balik, karena kita udah tahu pola kepala kita itu udah tahu patternnya, udah tahu polanya harus kemana, kita jadi lebih enjoy menikmati. Nah, bisa nggak kita tanpa kita tahu apa yang akan di masa depan terjadi, tapi kita enjoy gitu loh. Makin kita bisa enjoy dengan apa yang ada saat ini, malah makin cepet. Makin kita merasa bahwa aku harus cepet-cepet punya banyak uang, aku harus cepet-cepet punya apalah gitu ya, kekayaan, malah makin lama. Rata-rata orang yang anak orang kaya katakanlah gitu, anak orang yang berada, mereka tuh tidak secara mindset ya, mental juga. Mereka nggak mikirin cari duit, tapi mereka berkarya, fokus pada karya, fokus pada apa yang mereka suka. Karena mereka udah cukup secara uang. Artinya, secara mentalnya udah bagus, nggak kekurangan lagi. Ketika mental kita udah cukup, udah berlimpah, ya katakanlah cukup aja lah gitu. Mungkin belum sampai yang berlimpah banget. Setidaknya kita nggak merasa kekurangan. Itu kita bergerak atau melakukan usaha lebih tenang dibandingkan kita merasa kurang. Ya, jadi cukupkan dulu tuh hati kita. Caranya gimana? Sadari empat hal ini. Apa sih kebutuhan kita adalah di dunia ini? Kan cuman bertahan hidup ya, survive. Udah. Kejepit-jepitnya kita paling diteror gitu. Mungkin sama pinjol gitu ya. Sama debt collector misalnya kalau utang. Udah gitu doang. Toh mereka nggak bisa istilahnya secara hukum juga nggak ada kan. Kalau yang aku tahu ya, tapi nggak tahu kalau ternyata ada. Jadi kita perlu sadari dulu apa yang bisa kita gini, kebutuhan dasarnya. Udah makan belum? Bisa makan nggak dalam sehari? Oh bisa, meskipun cuma sehari sekali, cuma pakai ubi katakanlah, atau cuma nasi doang, ya udah disyukuri. Yang penting kenyang, gitu kan? Atau cuma bisa minum air doang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk, ada sumber tenaga, kan gitu. Kita misalnya kan nggak makan pakai ayam itu kan keinginan, gitu. Keinginan atas dasar informasi yang pernah kita lihat. Ada orang yang jual ayam bakar,
eh, bebek bakar misalnya gitu atau ikan bakar, kita jadi kepengen. Tapi coba kalau kita nggak lihat itu, nggak ada pengennya. Kita jadi menikmati yang ada gitu loh. Disyukuri banget. Wah, syukur bisa makan. Minum. Air di mana-mana gitu. Kita nggak di Papua gitu kan. Atau di Afrika yang susah air. Kita di Indonesia yang berlimpah. Kita pasti tercukupan secara air minum. Terus tidur. Orang yang kadang ya stres aja bisa tidur. Tapi banyak orang kaya nggak bisa tidur. Tapi bukan Dan berarti kekayaan itu nggak baik. Tapi mereka istilahnya stres dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka konsumsi obat, konsumsi melatonin, dan lain sebagainya untuk bisa tidur. Nah, kalau kamu yang masih tidurnya 8 jam, bahkan 9 jam ya, itu disyukuri gitu. Bersyukur sekali itu bisa tidur nyenyak, nggak mimpi buruk. Nah, kan gitu. Meskipun dikejar-kejar debt collector, tapi tidurnya nyenyak itu bersyukur loh. Nggak sampai yang kita kayak sampai ke mimpi itu dikejar-kejar juga gitu kan. Terus yang terakhir buang air besar. Nah, ini banyak orang yang juga di mana ketika dia nggak bisa buang air besar tuh eh, rasanya lebih pahit daripada nggak punya duit loh. Karena nggak enak banget gitu kan, perutnya begah gitu kan, nggak bisa dikeluarin. Tapi kalau kita tiap hari, mungkin ada juga yang beberapa hari sekali, sehari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Idealnya memang sehari sekali. Itu bagus berarti kan lancar. Nah, kalau kayak aku misalnya habis bantuin orang seperti ini bisa sehari 3 kali, 4 kali untuk membuang aja gitu kan, buang bersih-bersih. Nah, itu gitu. Karena memang aku rasain begitu. Kalau aku nggak rutin buang air besar, rasanya memang nggak enak. Ide tuh kayak mampet gitu loh. Nggak bisa mikir, nggak muncul inspirasi. Boro-boro kan ide, intuisi. Karena kita sibuk mikirin perut ini. Tapi kalau kita udah lancar secara empat itu semua, pasti kita akan punya yang namanya ide, punya yang namanya semacam pemahaman, pencerahan, ya, inspirasi, dan itu kita bisa kelola, bisa manfaatkan. Tinggal kita mau mengelolanya apa enggak. Karena menurutku, uang itu adalah hasil dari ide yang kita jual. Kita punya ide apa, bisa nggak kita jual, gitu. Misalnya ide bikin lukisan, gitu ya. Karena suka nggambar. Bikinlah lukisan sebaik mungkin. Setelah jadi, baru dijual. Nah, berapa harga jualnya ditentukan oleh rasa hati kita. Kalau kita merasa nilai diri kita itu rendah, ya pasti kita akan jual murah. Tapi kalau kita rasa nilai diri kita atau value kita itu tinggi, kita pasti jual mahal. Gitu. Jadi oke, sebenarnya nggak ada istilahnya gini. Kita kan dibekali dengan otak yang sama, tubuh yang sama, sehat semua. Tinggal bagaimana kita mau berusaha terus apa enggak gitu aja. oke, oke. Thank you Mas untuk penjelasannya. Mas, aku mau sedikit loncat nih. Kalau tadi Ya, kan kita ngomongin tentang masalah keuangan, kita yang minjem uang sama orang. Kalau posisinya mm, kebalik nih, Mas, kita udah pernah ngasih uang, ngasih pinjaman mm, uang ke orang lain. mm. Ada tips dan triknya nggak sih, Mas, untuk mudah menagih? Karena zaman sekarang yang ditagih suka lebih galak. Ya, tentu nggak ada jaminan
sesuatu yang sudah keluar kembali. Itu dulu disadari. Ya, kalau kalau kita istilahnya gini, kita mengeluarkan atau meminjamkan orang itu, artinya kita harus sadar bahwa apa yang sudah kita keluarkan itu besar kemungkinannya tidak kembali. Itu dulu. Jadi kalau kitanya belum ikhlas ya jangan minjemin. Ya, kalau kitanya udah legowo, udah ikhlas, ngasih segitu ke dia, ya udah kasih aja. Entah dia mau balikin apa enggak beban bagi kita. Yang menjadi beban adalah karena kita ada rasa berharap. Kita jadinya tidak fokus sama apa yang kita kerjakan, akhirnya kita fokus sama harapan supaya orang itu ngebaliin uang. Itu jadi kacau nanti secara energi, secara vibrasi, frekuensi. Karena kita akhirnya eh, terus-menerus berharap dengan apa yang belum pasti. Nah, sedangkan respon orang itu kan belum pasti itu. Apakah apakah boleh menagih misalnya? Boleh. Kita tagih dulu, kita tanya dulu secara baik gitu. Kalau mungkin kita udah beberapa kali menagih dan dia tidak ada respon sama sekali, atau mungkin dia berusaha untuk memang tidak mau membayar saat itu, atau mungkin dia malah merasa takut ya, atau justru yang tadi dibilang malah lebih galak gitu kan. Kita perlu belajar untuk melepaskan gitu. Belajar untuk melepaskan harapan tadi. Ketika kita sudah bisa melepaskan harapan itu, biasanya emosi kita akan jadi lebih netral dan energi kita lebih stabil. Nanti, kalaupun memang takdirnya orang itu ngembaliin, pasti ngembaliin. Dan biasanya seperti itu. Yang membuat orang itu jadi susah mengembalikan. Karena selalu dikejar-kejar sama kita. Kitanya nuntut terus. Kapan nih, kapan nih, kapan nih, gitu kan. Atau kitanya marah-marah sama dia. Semacam kayak meneror terus. Nanti lama-lama hubungannya juga jadi berantakan, gitu. Kedua, biasanya yang menagih itu jauh lebih bangkrut daripada yang ditagih. Kenapa? Karena yang ditagih nggak mikirin itu kadang. Mereka sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan apa yang dia lakukan. Biasanya justru lebih meningkat. Yang hutang, yang ngasih hutang malah justru menurun. Karena sibuk dengan emosi yang ada pada dirinya tadi. Merasa kesel, jengkel, dan lain sebagainya itu. Jadi belajar ngelepasin dulu. Lepasin harapan dulu. Menyadari bahwa, nah itu kan doakan yang pinjam uang diberikan rezeki itu dari Ibu Tari. Bener, kita doakan aja. Itu jauh lebih bagus. Kalau nggak bisa doain ya wis, kita nggak usah pikirin. Dah itu. Thank you, Kak Tari. Mas, ada satu pertanyaan nih dari salah satu warga peserta dari WAG meditasi. Mereka ada satu orang yang menanyakan, gimana sih caranya mengatasi rasa takut? Karena selama ini kalau dia ikutan tender, kalau tender besar tuh dia rasanya ada rasa takut gagal. Sedangkan kalau tender dengan nominal yang kecil, nggak pernah tuh ada rasa takut. Kalau tender besar, ada rasa gagal. Ya, takut gagal. Terus, Tapi kalau tendernya nominalnya kecil, nggak ada rasa, nggak ada rasa tuh apa maksudnya? nggak ada rasa takutnya. Jadi ya dia berhasil aja. Terus pertanyaannya, Gimana sih caranya untuk mengatasi rasa takut itu? keluarin yang kamu takutkan itu. Oke. Nah, Nah, ini jadi misalnya gini, ya.
Dia katakanlah tendernya 100 juta yang dia takuti. Yang dia biasa katakanlah 50. Berani nggak dia ngeluarin 100 juta untuk dirinya sendiri? Untuk meningkatkan dirinya misalnya, atau mungkin dia menyumbang ke seseorang atau orang yang membutuhkan. Kalau dia bisa berani dengan hal itu dan dia bisa merasa berlimpah, merasa senang dengan hal itu, pasti itu akan lebih cepat baliknya. Karena bawah sadar itu unik. Apapun yang kita keluarkan, yang pernah kita keluarkan, dan kita bisa ikhlas dengan apa yang udah kita keluarkan, pasti kembali lebih banyak lagi. Sesuai dengan apa yang kita keluarkan itu. Berkali-kali lipat. Makanya ada istilahnya orang sedekah brutal. Atau dia sedekah tapi banyak gitu ya. Sebenarnya bukan di banyaknya, tapi lebih kepada saat dia mengeluarkan, dia nggak mikir. Gitu, nggak mikir, nggak berharap, itu kembali apa enggak. Jadi kayak udah dikeluarin ya udah gitu. Selesai. Nggak dipikirin, nggak diratapi juga. Dan biasanya akan lebih cepat untuk mengalami peningkatannya. Oke. Ah, Mas, aku mau nanyainnya loncat nih, udah nggak di bidang finansial lagi. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan eh, meditasi. Ada yang nanyain, oke, bagaimana cara kita mengetahui energi kita udah terkoneksi dengan apa yang kita manifestasikan? Cara mengetahuinya. Cara mengetahuinya yaitu kita merasa biasa saja. Makin ngerasa biasa saja dengan apa yang ingin kita dapatkan, artinya kita sudah makin mendekati. Contoh, orang beli barang. Dia pengen banget, tapi begitu barangnya tiba kayak biasa aja, udah males aja. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau kita ada masih rasa pengen banget gitu, nah itu belum mendekati itu. Masih jauh. Karena masih ada kemelekatan rasa pengennya tinggi. Hmm, Jadi makin biasa aja makin bagus. berarti lebih ke arah netral ya. Yes, betul. Oke, oke. Mas, ada juga yang nanyain tentang ini nih, Mas. Terkait dengan makanan yang atau sesaji untuk leluhur. Jadi, Mm-mm, eh, ada dua pertanyaan terkait topik ini nih. Jadi, mm-mm, eh, beberapa masyarakat meyakini bahwa makanan yang dipersembahkan kepada leluhur baik untuk dimakan karena mengandung berkat untuk kehidupan. Nah, kalau secara energi itu gimana? Nah, ada lagi mm-mm. pertanyaan yang kedua terkait apakah makanan sesaji itu bisa diganti dengan doa? Oke, itu kan satu ya, sebuah tradisi. Tradisi yang memang seringkali turun-temurun. Menurutku, apapun bentuk sesajinya, itu ucapan rasa syukur atas apa yang sudah diberikan oleh alam dan mungkin dikembalikan lagi ke alam. Kenapa dikembalikan lagi ke alam? Ya karena supaya dimakan semut, dimakan hewan yang di situ, atau mungkin ada serangga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita makan lagi, mereka dapat apa? Gitu. Kasihan. Kita kan masih punya duit gitu ya. Ya belilah, jangan diambil ya. Gitu. Hak mereka, hak semut, hak hewan-hewan yang di situ. Mending kalaupun misalnya tadi, apakah bisa digantikan dengan doa? Boleh, boleh banget. Kalau memang kita pada dasarnya secara belief system itu menganggap itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh orang tua atau apapun itu, sehingga kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik, ya maka nggak perlu ngikutin.
Tapi kalaupun mau ngikutin, kita bisa lihat deh orang yang di Bali gitu ya. Mereka seringkali memberikan sesaji, memberikan eh, semacam pemberkatan untuk para leluhur mereka, memberikan buah-buahan, memberikan dupa dan lain sebagainya untuk leluhur mereka. Dan faktanya adalah banyak wisatawan yang ke sana gitu, yang berkunjung ke sana artinya menarik, menarik sesuatu atau semacam simbiosis mutualisme. Ketika kita bisa memberikan itu dengan tulus, dengan cinta kasih sayang, tidak berharap apapun, ya maka secara energi, secara universal ya, pasti akan dibalas oleh sesuatu yang lebih baik. Entah misalnya tokonya jadi rame, rezekinya jadi lancar, dan lain sebagainya. Itu begitu. Tapi kalau nggak mau begitu, ya kita bisa konsumsi aja diri sendiri. Misalnya sesaji itu kan pasti ada bunga gitu ya. Makan aja bunga gitu. Sesaji itu kan ada buah ya, makan aja buah untuk diri sendiri. Karena di dalam diri kita juga ada mereka. Law of oneness. Semua menjadi satu. Kalau kita happy, mereka juga happy kok gitu. Wow, 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 keren, keren. Pemahaman dan pengertian baru lagi nih. Ada, tadi aku sempat ngeliat di chat, ada eh, Kak Ical yang memberikan komentar berarti tidak ada istilah mubasir ya, karena semua makanan yang kita persembahkan itu bukan oleh makhluk alam. Ya, betul. Nggak ada yang mau bazir. Oke, Mas, ada satu pertanyaan. Ini eh, terkait iman, Mas. Mm-mm. Ada satu orang yang menanyakan iman itu apa sih? Apakah itu ada kaitannya dengan intuisi? Hmm. Iman kan keyakinan. Sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita imani. Intuisi itu hal yang lain dari iman. Intuisi muncul karena kita sedang relax biasanya. Kita sedang nggak mikirin apapun dan kita dapat ide. Jadi ide sama keyakinan kan dua hal yang berbeda. Gitu. Oke. Nah, semoga penjelasannya eh, bisa bisa diterima oleh si penanya nih. Aku aku lanjut nih ya, Mas. Iya, iya, iya. Oke. Ada satu orang yang bertanya juga, kalau kalau kita masuk di satu lingkungan baru, kita kan pasti beradaptasi. Nah, secara nggak langsung, mungkin kadang-kadang kalau kita juga ngerasain yang biasa disebut dengan culture shock, di mana biasanya kita ada di zona yang nyaman, terus tiba-tiba kita harus berpindah ke tempat yang mungkin baru, jadi kita harus eh, bekerja lebih giat untuk bisa ngikutin phase itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mas cara-cara supaya kita tuh bisa cepat beradaptasi dan nyaman ada di lingkungan itu? Cepat beradaptasi. Ya, seperti hanya air gitu ya. Jadilah apapun atau kita tidak membawa ideologi, keyakinan, dan apapun yang pernah kita ketahui. Ketika kita tidak membawa itu, kita akan menjadi kosong. Ketika kita kosong, kita akan mudah terisi oleh sesuatu yang baru. Istilahnya, di mana apa kakiku berpijak, disitulah langitku junjung. Apapun agama yang di situ, ya aku masuki. Ini gitu, membaur dengan semua hal, dengan yang ada di situ. Tapi kalau kita masih membawa semacam keyakinan, semacam hal-hal yang pernah kita dapatkan di lingkungan sebelumnya, itu akan bertolak belakang kalau tidak pas. Gitu gitu. Jadilah kosong. Dengan statement Mas yang biasa disebut dengan kosong adalah isi, isi Ya, adalah kosong. betul. Oh, Amitabha gitu kan. oke, oke, oke. eh aku
aku sekarang buka topik tentang meditasi nih ya, Mas. Jadi Iya, ada orang yang menanyakan tentang ketika dia meditasi, ada satu orang yang bertanya, sebenarnya kalau kita meditasi, apa yang kita lihat itu ada artinya nggak sih? oke. Apapun yang muncul pada saat kita meditasi, itu adalah sesuatu yang masuk. Artinya gini, apapun yang masuk lewat panca indera kita, saat kita kondisi sadar, dan pada saat kita mengheningkan diri kita, atau mengalami meditasi, mindfulness, maka sesuatu yang masuk itu akan keluar. Makanya kita seperti melihat sesuatu, melihat cahaya, melihat apa gitu ya, gambaran atau memori-memori tentang masa lalu atau mungkin kejadian yang tadi. Nah, itu adalah memori yang masuk. Tugas kita adalah mengamati dan menerimanya saja. Semakin kita berusaha menolak dan tidak menginginkan itu seperti halnya dia mau keluar, dimasukin lagi. Jadi nggak jadi keluar gitu. Nah, seringnya kan orang kalau meditasi berusaha menenangkan pikiran. Ya, biarin aja pikirannya keluar. Nanti ketika pikirannya udah keluar semua, udah apa yang muncul di meditasi itu udah keluar, udah clear, nanti dia tenang sendiri, gitu. Tapi kalau kita berusaha menenangkan yang belum tenang, itu justru malah kita seperti memasukkan sesuatu yang mau keluar. Jadi Oh, gitu. oke, oke. Nah, ada juga satu orang yang bertanya tentang ini, Mas. Apakah posisi mudra pada saat meditasi membantu hasilnya untuk menjadi lebih baik? Mudra ya, posisi Sebenarnya, tangan. sebenarnya baru aku mau nanya mudra itu apa ya, Mas? Aku nggak ngerti. Oh ya, mudra itu semacam gerakan gini, begini, seperti ini, atau begini. Nah, jadi setiap mudra punya artinya, lebih baik dipelajari dulu, ambil mudra yang cocok, seperti itu. Terus, apakah punya fungsinya masing-masing? Jelas punya fungsinya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan tentang bola energi. Hmm. Bagaimana cara yang tepat untuk membuat bola energi itu, Mas? Supaya bisa Oke. benar-benar merasakan. Pertama, gosok dulu sampai panas. Kedua, kita relax aja, ya, relax badannya, tangannya juga relax. Terus kita maju mundurin gini sambil atur nafas. Nanti lama-lama dia akan ada semacam tolak menolak atau tarik menarik. Atau kita merasakan ada hawa panas atau hawa dingin di kedua telapak tangan kita ini. Nah, gitu. Yang penting adalah tangan ini relax. Nanti dia bisa mengecil, bisa membesar, nanti bisa makin gede, makin gede. Ikutin aja. Nah, itu gitu. Nah, habis itu kita juga bisa memasukkan nih semacam doa atau afirmasi atau keinginan kita ke sini. Dan kita rasain itu sudah tercapai. Apa yang kita inginkan itu sudah tercapai. Setelah itu lepasin aja ke atas. Oke. Nah, oke. Ini terkait dengan topik meditasi di grup aku ada di chat room aku sempat baca nih Mas dari Kak Lina ya. Eh, jadi dia Kak Lina menuliskan gini, ketika meditasi sering melihat tempat yang belum pernah saya kunjungi. Ketika mendalami atau menerima situasi di tempat itu, ada perasaan yang muncul.
kadang sedih, kadang bahagia. Dan ada juga dari Karida yang menanyakan kenapa kalau kita kenapa kalau kita selalu mungkin kalimatnya gini, sepertinya Karida kalau meditasi itu dia berkeringat gitu. Mungkin jadi pertanyaan yang aku bisa simpulkan mungkin gini, sebenarnya ketika kita meditasi, efek atau sensasi dari apakah wajar ada efek atau sensasi dari badan kali ya, Mas? Oke. Waktu meditasi misalnya keringetan terus apalagi tadi? Kalau ada juga yang eh, tulang belakangnya berasa panas, ada yang Hmm, terasa sampai ke kepala. mm. Jadi ini Nah, perlu campur ya dengan beberapa yang lain ya. Terus mm. ada juga yang bertanya kenapa eh, perutnya mengeras. Oke. Jadi pada saat kita menonaktifkan logika, jadi meditasi itu kan pasti menonaktifkan logika, menonaktifkan pikiran. Ketika pikiran off, maka tubuh akan mengambil kendali atau mengambil alih atas dirinya sendiri. Segala sesuatu yang tidak sesuai tatanannya pasti akan disesuaikan. Nah, penyesuaian itulah akan munculnya sensasi-sensasi yang seringnya kita rasakan. Jadi sangat wajar sekali ketika seseorang meditasi dia merasakan panas, dingin, perut kenceng, kepala melayang gitu ya. Atau mungkin dia melihat sesuatu dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat wajar sekali. Atau keringetan gitu ya. Badannya goyang-goyang gitu. Itu hal yang normal dan sangat wajar. Jadi teruskan saja. Lakukan terus saja asalkan satu tahu tujuan dari meditasi. Ya, tujuannya untuk apa? Itu dulu. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita melakukan begitu saja, menurutku ya kayak kita jalan di tempat. Kita nggak punya apa yang bisa kita capai dari apa yang kita lakukan itu. Jadi yang penting punya tujuan. Kalau aku biasanya adalah tujuannya secara duniawi pertama. Karena kan kita masih hidup di duniawi, di dunia ini. Apa tujuannya? Misalnya aku punya penghasilan sekian, atau aku pengen punya materi atau barang seperti ini. Aku pengen misalnya jalan-jalan, atau aku apa gitu ya. Secara misalnya peningkatan spiritual gitu. Aku pengen misalnya tujuanku, aku punya kepribadian yang lebih baik, emosiku lebih stabil. Nah itu tujuan. Jadi harus diniatkan dulu untuk apa. Nggak asal kita melakukan, tapi tidak ada niat. Jadi yang paling penting adalah niatnya dulu. Segala sesuatu dimulai dari apa yang kita niatkan. Kalau niatnya jelas, pasti dipahami tubuh dengan baik. Karena banyak kok meditasi kita bisa lakukan untuk berbagai macam hal. Kayak waktu dulu istilahnya aku pengen cari tahu misalnya kayak kesembuhan atas diriku sendiri, obatnya apa. Nanti akan muncul. Misalnya aku pengen tahu traumaku ini dari apa. Nanti muncul saat kita meditasi. Jadi tergantung dari tujuannya apa. Oke. Nah, Mas, ada yang bertanya nih, ada Kak Gustoni, dia menanyakan, kalau meditasi dalam durasi waktu 5 menit, apakah sudah bisa digolongkan sebagai meditasi? Perlu dipahami dulu meditasi itu apa. Kalau meditasi itu yang dimaksud adalah duduk diam hening gitu ya, nggak ngapa-ngapain, ya itu udah termasuk. Tapi apakah kamu berkesadaran atas hal itu atau tidak? Karena meditasi adalah kita menyadari apa yang kita lakukan saat ini. Bahkan aku ngomong begini saja, itu meditasi. Kenapa? Karena aku menyadari aku lagi ngomong.
Aku lagi bergerak, aku lagi bernafas, aku mendengarkan suaraku sendiri. Aku eh, menyadari aku lagi melihat seperti ini. Ini meditasi, tapi bergerak gitu. Jadi sebelum meditasi bergerak, kita meditasi duduk atau meditasi diam. Tujuannya untuk apa? Mengamati pikiran-pikiran, mengamati perasaan, emosi. Kalau pegel ya dinikmatin kan gitu. Bosen ya udah dinikmatin lagi. Oke. Aku ada pertanyaan dari Kak Windy nih. Kak Windy kalau berkenan boleh bertanya langsung ke Mas Ellen. Kak Windy-nya masih ada nggak ya? Mana nih? Aku lagi mencari Kak Windy. Kak Windy mana nih? Iya, halo Kak. Halo. Nah, silakan boleh ditanyakan langsung, Kak. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi gini, saya mau tanya. Kemarin kan saya sudah meditasi sekitar setengah jam. Nah, itu kayak melihat sesuatu suara-suara menangis sama kayak orang apa ya, orang perang gitu. Tiba-tiba saya Mm-mm. langsung buyar gitu konsentrasinya. Nah, itu bagaimana untuk cara mengatasinya itu? Baik, Iya, terima kasih. enggak apa-apa. Hal-hal seperti itu diterima dulu. Nggak perlu panik, nggak perlu cemas. Ya, itu hal yang normal. Jadi begini, apapun yang kita dengar dan lihat itu ada dua faktor, yaitu dari sesuatu yang di luar dan sesuatu yang di dalam. Kalau sesuatu yang di luar, biasanya lingkungan yang kamu tempat meditasi itu menyimpan rekaman-rekaman seperti itu. Jadi bisa jadi dulunya adalah zaman penjajahan, zaman perang yang kamu tinggali itu. Jadi tanahnya di situ, mungkin juga bangunannya di situ, menyimpan memori akan hal tersebut. Makanya begitu kamu menurunkan frekuensi atau menyetel frekuensi dan pada saat itu tanpa sengaja kamu terhubung dengan frekuensi itu, kamu merasa mendengar suara itu. Atau kamu mendengar suara-suara itu karena memori yang ada di bawah sadarmu sendiri. Jadi ini hubungannya dengan past life gitu, dengan kehidupan sebelumnya. Karena semuanya terekam sempurna, tersimpan rapi di tubuh kita. Jadi begitu kita mengakses keheningan, hal-hal tersebut bisa muncul keluar. Dan menurutku itu hal yang wajar dan sangat normal sekali dialami oleh orang lain. Jadi kalaupun muncul seperti itu, kamu terima. Kamu tidak perlu takut, nggak perlu khawatir. Gitu aja. Paham atau masih kurang paham? Baik, terima kasih Mas. Oke. Thank you. Aku lihat di chat room ini tadi ada Kak Uci ya yang lagi bertanya apakah Kak Ucinya masih ada berkenan untuk berkomunikasi langsung dengan Mas Erlang. Hmm, Kak Ucinya udah nggak ada ya kayaknya ya. Oke, aku bacain aja deh ya pertanyaannya. Tadi Kak Uci ada sempat menanyakan terkait em, mana nih tadi? Nah, Kak Uci, apa manfaat dari bola energi? Manfaatnya sebenarnya nggak ada sih. Karena kan gini, itu kan semacam tools ya atau alat aja atau teknik cara untuk kita bisa melepaskan keinginan kita. Itu toh. Jadi kita nggak bisa kayak Goku gitu, Kamehameha gitu kan. Nggak bisa. Oh, Jadi hanya kirain melepaskan.
Ternyata film-film zaman dulu itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan spiritual ya, Mas. Sangat bisa, karena itu diteliti kok. Ada sainsnya. Iya. Oke. Tadi aku ada sempat baca pertanyaan dari Kasino. Kasino berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya sendiri? Eh, boleh bisa. Ya, silakan Kak. Eh, Malam Pak Erlang. Iya, selamat malam. Aku mau nanya, aku kayaknya punya ciri-ciri empat ya Kak. Soalnya setiap aku ketemu orang itu aku melihat energi mereka gitu. Kasino, maaf aku Terus potong, suaranya agak kecil. saya udah kecil lah, Iya, soalnya aku aku pakai agak handphone. sayup-sayup. Aku aku agak sayup-sayup, maaf. Oh gitu ya. Kalau gitu minta bikin aja deh Kak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya, cuman agak Oh, punya tekanan. aku punya tekan. Oke, sip. Ah, ya gini. Aku kan kayaknya punya ciri-ciri empat Erlang. Eh, Setiap aku ketemu orang, aku tuh menyerap energi mereka gitu. Terus tuh efeknya ke badan aku sendiri gitu Kak. Itu Ya, yang aku mau cara membuang energi negatif di tubuh aku tuh bagaimana gitu. Selama ini aku cuma grounding jalan kaki nyeker aja gitu. Tapi mm-mm, itu yang keluar gitu. mm-mm. Selain apa lagi ya Kak? Oke. Jadi gini, kalau memang udah grounding tapi masih seperti itu atau belum total gitu ya, ya bisa dibantu oleh satu pakai salt magic. Kedua, kalau kamu pengen belajar, itu bisa di move in meditasi tanggal 6 nanti ya, Januari. Itu juga nanti dibantu untuk healing, artinya untuk dipulihkan ya, disedot semua sampah-sampah yang negatifnya itu. Intinya artinya gini, sesuatu yang tadinya gelap jadi bisa lebih pulih, bisa lebih terang. Sesuatu yang penuh dikosongin, Iya, seperti itu. gitu. Jadi kalau kalau belum bisa sendiri, memang Hmm, butuh bantuan orang lain itu dulu. Selama ini aku kalau udah penuh banget gitu aku minta tolong orang gitu. Tapi kan Ya, jatuh ketergantungan gitu ya. betul. Jadi lebih baik punya ilmu. Hmm, Ya, punya Ilmunya ilmu. apa ya? Ya, ilmunya tadi yang aku bilang. Apa namanya? Kalau di waktu terdekat ini ada namanya Move In Meditasi itu di Jakarta tanggal 6 Januari. Nah, kamu bisa ikut tuh ya rame-rame. Tapi kalau mau yang private, ya ada namanya private coaching, hypnosis seduction. Itu lebih private lagi diajarin cara-caranya, apalagi seorang healer itu sangat rentan sekali ketika menyerap berlebih, maka biasanya akan ada gumpalan hitam di bagian dada atau perutnya. Dan nanti gumpalan itu akan menjadi penyakit Oh, gitu. berefeknya jadinya itu ya, medis ya. Iya, pasti. Penyakit-penyakit fisik yang memang bukan karena genetik ataupun turunan biasanya disebabkan oleh emosi Hmm, atau energi yang menumpuk tadi. iya gitu. Iya. Nah, kalau empat itu asli bawaan lahir atau dia tiba-tiba ada gitu Kak? Soalnya aku dulu-dulu nggak ngerasain baru 2 tahun terakhir ini gitu. Ya, berarti kan mengalami yang namanya kebangkitan ya, kebangkitan secara sisi spiritual atau rohani, di mana Hmm. banyak juga teman-teman yang pasca corona kemarin mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa kok Hmm. mengalami? Ya karena yang tadinya fokusnya keluar, kerja dan lain sebagainya, begitu disuruh di rumah, bingung tuh, nggak tahu ngapain. Akhirnya mungkin pada suatu waktu mengakseslah yang ada di dalam diri. Sehingga yang di dalam diri mulai bangkit perlahan-lahan.
Dan itu bisa terjadi entah setiap orang sebenarnya adalah tipe empat juga, orang-orang yang sensitif. Dia bisa menyerap hal-hal yang di sekitar dan juga bisa memberikan hal-hal positif di sekitar. Menurutku itu hal yang bagus ketika itu diolah dengan baik. Kenapa? Karena kita jadi punya tabungan karma baik. Orang-orang yang ketemu sama aku, katakanlah, habis ketemu pasti happy, pasti ngerasa plong, pasti ngerasa seneng, ringan. Kenapa? Ya karena itu tadi tak serap semua. Nah, Hmm, habis itu apa? Karena aku punya ilmunya, ya tak olah lagi yang tak serap itu. Jadi sesuatu yang lebih baik, gitu. dengar suara kalian aja udah energinya saya tuh udah enteng kenyataan itu. Berarti empat itu harus ada ilmunya ya Kak ya. Iya, kalau mau mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik, Oke, terima kasih gitu. Kak. Perahannya Ya, sangat siap. panjang dan menyentuh. Terima kasih Kak Ella, Kak Ya, Stephanie. sama-sama. Ya. Thank you Kak Sinyo untuk pertanyaannya. Mas, tadi kan Mas ada Hmm, ngomongin tentang salt magic nih. ya, Kebetulan aku punya titipan 3 pertanyaan dari teman-teman yang ada di WA Group. Pertanyaan yang pertama nih ya Mas. Apakah salt magic bisa diniatkan untuk menghilangkan hambatan saluran energi yang mm-mm. dikarenakan akibat onani atau masturbasi pada cewek atau cowok? Oke. Bisa dilakukan dengan cara mandi. Jadi direndam 30 menit, habis itu mandi pakai air itu dan niatkan untuk cleansing atau pembersihan. Tapi setelah itu ya kita nggak perlu melakukan itu lagi. Maksudnya melakukan perbuatan itu lagi kan gitu. Udah dibersihin, dikotorin lagi gitu loh. Jangan sampai dijadiin kayak obat gitu ya Mas. Habis melakukan Iya, pakai salt magic. Oh. uh, Oke, pertanyaan yang kedua Mas. Bagaimana cara meningkatkan energi cakra, kundalini, dan aura di tubuh? Apakah bisa mempergunakan salt magic? oke. Jadi salt magic itu kan istilahnya dia hanya membooster dan juga membersihkan. Membooster di sini supaya kita menarik secara manifestasi apa yang kita mau lebih mudah. Jadi karena sifatnya booster artinya pinjaman. Hmm. Ya, pinjaman di sini kan berarti ibaratnya meminjam pasti akan habis. Beda ketika dibangkitkan yang memang berasal dari energi orang tersebut. Dan itu biasanya akan jadi lebih long term atau jangka panjang istilahnya. Nah, yang dimaksud semacam kayak tadi ya, mungkin aku sering bilang buka cakra, atau ada orang yang bilang mengaktifkan kundalini dan eh, memperkuat aura dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah mengoptimalkan dan memperbesar energinya. Garis besarnya di situ. Karena pada dasarnya setiap orang itu secara alami sudah aktif secara cakra, kundalini, dan energinya itu sudah aktif. Namun karena banyak hambatan-hambatan atau kehidupannya mungkin sedikit error gitu ya, jadi bermasalah di aliran energinya. Nah, begitu dibersihkan, terus ditingkatkan, akhirnya kapasitasnya meningkat. Gitu begitu. Nah, aku bisa tahunya apa namanya? Karena satu perubahan perilaku, perubahan secara pemikiran, cara dia merespon, dan kualitas kehidupannya, baik dari apa yang tadinya mungkin dia belum pernah capai, dia bisa mencapai. Nah, itu adalah peningkatan-peningkatan ketika energinya terolah dengan baik. Terus yang kedua, karena ada teman yang dia istilahnya bisa men-scan energi, ketika di-scan orang yang belum pernah di apa belum pernah belajar istilahnya gitu, belum pernah belajar energi, dan setelah dia belajar dan mengoptimalkan energinya, itu perubahannya luar biasa. Artinya ada peningkatan yang drastis ketika
dia mengaktifkan atau mengoptimalkan energi yang ada di tubuhnya tadi. Itu gitu. Oh, oke. Pertanyaan terakhir terkait salt magic nih, Mas. Ya. Em, kalau ada orang pertama yang kita sebut dengan si A, Hmm. si A ini membeli salt magic untuk pribadi. Terus tiba-tiba ada satu sosok lagi yang kita ya, inisialkan dengan si B, mengambil salt magic tanpa izin milik si A. Apakah Mm-mm. itu bisa efek untuk si B? Tentu, walaupun efek tidak sesignifikan ketika dia izin dulu. Hmm, Karena hukum energi nggak bisa diakalin gitu. nggak bisa Nanti, diprediksi. ya nanti jatuhnya zina, zina apa ya istilahnya, energi gitu loh. Oke, oke. Nah, aku selip dengan satu pertanyaan dari Kak Vera dulu ya. Silakan Kak Vera. Halo guru, Ya, apa kabar? baik guru. Eh, Kapan kembali lagi? Wah, nanti kapan-kapan ke sana. Guru, saya mau bertanya. Selama ini kan yang guru ajarkan, kita Ya, ini groundingnya lewat tanah, mm-mm. air, rumput, atau Ya, pohon. ya. Bisakah kita grounding melalui udara dengan napas? Kalau bisa, Mm-mm. bagaimana caranya? Itu Oke, aja sih. oke. Sebenarnya kita kan perlu yang namanya ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, Mm-mm. udara itu sendiri kan istilahnya kan muatannya positif. Dan ketika kita ke tanah, kita muatannya negatif. Itu perlu seimbang. Makanya ketika kita grounding di tanah atau di pasir, di rumput atau di air, kita perlu mengolah nafas. Ya, perlu untuk menyadari nafas. Jadi tidak hanya sekedar jalan-jalan, tidak hanya sekedar duduk, tapi juga kita sambil meditasi di situ. Itu jauh lebih powerful dan jauh lebih kita merasakan dampak atau efeknya lebih terasa. Karena dari nafas ini udara dan dari ibu bumi atau dari tanah itu sendiri. Begitu. Oh, berarti ini ya eh, sinkron jadinya sambil di tanah, sambil olah napas, jadinya dapat kedua Betul. dari ibu bumi sama dari udara gitu kasarnya guru ya. Ya, apalagi kalau kita sambil di dekat pohon gitu loh. Misalnya ada pohon rindang di atas kita dan itu pohonnya mungkin secara energi juga bagus, kita grounding di situ. Kita dapat dari atas, dari bawah juga. Jadi dua, itu jauh lebih enak lagi. Ya, baik guru, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Makasih Kak Vera untuk pertanyaannya. Eh, aku Selamat. nyelip- aku nyelipin lagi tadi dari Kak TB Prakesa ada sempat bertanya di chat, berkenan untuk menyampaikan secara langsung. Aku nyelip untuk Kak TB, berkenan untuk menyampaikan secara langsung. Sepertinya nggak keluar ya suaranya Kak TB Prakesa. Oke, aku bantu aja ya untuk bacakan. Oke, KTB Prakesa tadi menanyakan gini, Mas. Bagaimana cara berkomunikasi dengan spirit guide?
setelah kita sering berbicara dengan tubuh, signal-signal apa yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan spirit guide. Kadang sering dejavu nih akhir-akhir ini. Ya, untuk spirit guide itu berarti kita perlu gini. Spirit guide yang paling besar itu kan sebenarnya orang tua, ya, seorang ibu, katakanlah begitu. Nah, kita perlu membangun hubungan yang baik dulu dengan beliau. Setelah itu, spirit guide yang tidak terlihat, atau orang bilang leluhur. Cara membangunnya adalah dengan kita mendoakan, dengan kita menyayangi diri sendiri, kayak kita ngomong sama hati, ya kita istilahnya sambat gitu ya. Sambat itu istilahnya kayak eh, mem- memanggil atau menganggap mereka tuh ada gitu loh. Jadi waktu mau tidur seperti itu. Terus saat kita mau tidur itu kita ajak komunikasi ke diri sendiri yang baik dulu. Setelah itu ketika hubungannya udah baik, udah bagus, biasanya akan muncul sinyal-sinyal berupa dorongan hati. Nah, ketika dorongan hati itu udah keluar, udah muncul, ikuti. Biasanya itu yang dibutuhkan diri kita supaya kita mengalami transformasi seperti itu. Contoh, kayak waktu itu ada dia eh, sebenarnya udah apa sangat sensitif. Jadi dia bilang bahwa aku butuh eh, belajar sama sampean mas gitu. Kenapa kok butuh sama aku? Aku bilang gitu. Gak tahu kayak dari leluhurnya katanya menyarankan untuk belajar gitu, untuk meningkatkan kualitas dirinya dia. Akhirnya dia memenuhi itu apa yang spirit guide itu katakan atau kasih petunjuk. Dan setelah dia udah belajar, dia istilahnya mengalami kayak pembaharuan ya, jiwanya seperti terlahir kembali. Nah, dari situ dia mendapatkan semacam kayak petunjuk lagi. Dia ikuti lagi. Seperti itu terus. Jadi tugas kita hanyalah mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh spirit guide atau kita bisa bilang juga intuisi. Dan itu muncul berupa memberikan dorongan hati, bisikan, dan juga gambaran berupa visual kalau orangnya tipenya visual seperti itu. Dan biasanya dia keluar 2 detik pertama. Yang pertama kali itu yang benar. 2-3 kali udah itu nggak benar gitu. Itu pikiran kita yang ngerecoki. Oke, Mas, aku nyelip dengan list pertanyaan terakhir dari teman-teman yang ada di WhatsApp grup nih. Kesisa 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu untuk pemula sebaiknya membuka cakra apa dulu dan caranya gimana? Aku lanjut ya Mas, biar kayaknya ini mirip-mirip soalnya. Yang kedua, Hmm. Hmm. eh, dalam salah satu artikel Coach Erlang dijelaskan pusat pancer itu ada di sumsum. Apakah Hmm. ada hubungannya dengan jalur kundalini di sumsum tulang belakang? Yang Hmm. ketiga, bagaimana caranya membuka aliran energi kundalini yang tersumbat pada cakra seks? Oke. Kalau kita melakukan itu sendiri akan sangat lama. Ya, akan sangat lama membutuhkan waktu dan konsistensi yang nggak sebentar. Dari pengalamanku dulu sebelum belajar ke seorang guru, itu akan susah sekali. Ya, karena kita menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Kita juga nggak paham peningkatan kualitas diri kita seperti apa. Karena sebenarnya energi itu balik lagi, itu hanya sebuah energi yang mentah.
terbukanya cakra, dari misalnya kita membuka cakra gitu ya. Semua berawal dari bawah. Ya, pohon tumbuh dari bawah. Makanya aku ketika membantu orang itu berasal dari bawah dulu, dari cakra dasar, kemudian naik ke seks, perut, jantung, tenggorokan, mata ketiga, kemudian mahkota. Nah, ketika udah berkembang secara sempurna semua, itu kan energi masih mentah. Ketika energi masih mentah itu, orang tersebut istilahnya dibimbing atau diajarkan supaya bisa mengolahnya untuk kehidupan dia secara duniawinya juga makin berdampak. Seperti itu, misalnya dapat kemudahan, kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Terus, kalau yang tadi secara apakah sumsum pancer itu ada di sumsum? Apakah dari jalur Kundalini? Ya, karena ketika sumsummu bersih, maka Kundalinimu pasti akan naik dengan sendirinya, gitu. Nggak perlu dinaikkan, itu naik dengan sendirinya ketika jalurnya sudah bersih. Ibaratnya hutan yang masih lebat itu tak bantu misalnya untuk babatin alas. Nah, itu aku ajarin di level Mahaguru atau di level kedua setelah yang namanya PCH itu sendiri. Nah, tadi yang ketiga apa pertanyaannya? Yang ketiga itu em, bagaimana membuka aliran energi Kundalini yang tersumbat pada cakra seks. Nah, berarti tadi udah kejawab, yaitu dibantu oleh seseorang. Karena kalau sendiri aku nggak tahu caranya. Oke, terima kasih Mas Erlang. Aku ada satu eh, orang sahabat yang sudah raise hand, Kak Yuni. Silakan Kak Yuni untuk bisa bertanya langsung dengan Mas Erlang. Kita udah jam 9, jadi sebentar lagi kita juga udah mau siap-siap ini. Jadi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, tolong disiapkan dan siap siaga. Ya Kak, terima kasih. Kak, mohon maaf izin tidak bisa open cam ini lagi tidak berhijab. Oke. Iya, ini Kak mau tanya untuk salt magic tadi, apakah itu bisa untuk menghilangkan guna-guna atau pelet? Hmm, eh dan apakah bisa juga untuk menghilangkan kemelekatan terhadap seseorang? Jadi jatuhnya hmm, kayak terobsesi gitu Kak, yang tidak wajar. Kalau misalkan bisa, itu bagaimana cara penggunaannya, Kak? Atau mungkin selain Salt Magic, ada cara lain, Coach Erlang? Ya, Oke. itu aja sih, Coach. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Yang pertama, menghilangkan guna-guna highlight dari seseorang menggunakan salt magic. Itu bisa dengan mandi, ya. Sama seperti tadi, dikasih air hangat atau panas dulu, sekitar 30 menit. Tujuannya supaya larut ya, di dalam air itu. Setelah itu mandi. Dan paling bagus mandi di jam 12 atau di jam 1 pagi. Ketika memang mengalami hal seperti itu. Terus mandi sekitar 3 atau 7 hari terus menerus sampai kamu merasa lebih enak dari hari ke hari. Kemudian untuk kemelekatan, melepaskan kemelekatan tadi itu juga sama. Kamu juga bisa dilakukan dengan mandi tadi atau bisa ditambah dengan dikonsumsi ya atau untuk berendam kaki itu juga bisa. Sebenarnya kalau self magic sendiri itu penggunanya macam-macam. Kalau untuk kayak ruangan ya bisa kayak teman-teman itu pakai eh, lemon ya, terus kasih cengkeh, terus kasih self magic, taruh aja di setiap sudut. Nah, sambil kita niatkan. Atau misalnya untuk diri sendiri ya tadi bisa dikonsumsi, bisa untuk mandi, kemudian apalagi ya, buat berendam gitu ya, itu bisa. Jadi begitu. Caranya sederhana seperti itu, tinggal niatnya aja. Niat di sini adalah tujuannya apa sih kamu menggunakan itu.
Dan kalau bisa satu untuk satu kali penggunaan gitu. Oke, semoga paham ya. Oke, thank you Kak Yuni. Ini mungkin aku lanjut ke Kak Fatoni ya. Ada sempat nanyain di grup. Kak Fatoni Mhm. berkenan untuk bertanya secara langsung. Kak Fatoni hilang. Oke, mungkin aku bantu bacakan aja deh. Eh, Kenapa ketika saya mulai rutin meditasi, istri dan anak saya sering melihat entitas atau makhluk hitam besar bermata merah menyala dan melihat kucing besar hitam seperti macan. Tapi saya sendiri tidak melihatnya. Dan saya pernah setelah meditasi, tubuh saya ngejablek, tiba-tiba gelap. Ngejablek. Bener kan bacanya Pak? Sorry. Ngejablek itu apaan? Tiba-tiba gelap dan jatuh, tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke dokter, terkena darah tinggi. Apakah ada yang salah dalam cara saya bermeditasi? Mm-mm. Yaitu istilahnya kalau orang bilang itu apa ya? Spirit guide-nya dia sendiri gitu. Yang dilihat oleh keluarganya. Oh, Ya oke. kalau uh, 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 istilahnya gini, energinya dia gitu. Energi dari leluhurnya dia sendiri yang pada saat itu dia mengakses keheningan, dia seperti itu. Terus pada saat dia tadi apa ngejablak atau pingsan tadi, karena tubuhnya nggak kuat untuk menerima ya, menerima sesuatu yang dari luar itu gitu. Akhirnya dikatakanlah darah tinggi gitu. Padahal mungkin nggak ada hubungannya gitu. Oke. Em, ini udah jam 9 lewat 8, Mas. Mungkin Hmm. aku memberikan kesempatan untuk 2 orang lagi ya untuk bertanya secara langsung. Jadi aku tidak membacakan dari chat room lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, berkomunikasi dengan Mas Erlang. Oh, ini nggak ada yang mau bertanya nih, Mas. Langsung hening semua. Nggak ada, berarti udah cukup. Oke, berarti cukup ya. Ada nih, ada Kak Dora. Kak Oh Dora, iya, ada buka mic? Selamat malam, Coach. Kak Fani. ya, Halo. Hmm, Silakan, Kak. ya. iya, saya ini mau tanya, Coach, gimana ya cara meyakinkan meyakinkan orang gitu tentang dunia spiritual gitu. Maksudnya, ini gini, saya ada beberapa orang yang curhat problemnya dan saya menilai problemnya dia itu apa ya perlu diselesaikan dengan dia mempelajari spiritual gitu sih. Mm. Cuma saya tuh masih belum apa ya, sulit gitu untuk menemukan kata-kata yang tepat buat meyakinkan seseorang itu gitu. Jadi kira-kira mungkin ada saran, masukan apa yang harus saya lakukan gitu. Gitu, Coach. Oke, kalau Eh, kita nggak bisa melakukan itu sendiri, maka kamu bisa rekomendasikan orang yang menurutmu bisa kamu apa ya istilahnya si orang itu akhirnya jadi percaya gitu loh. Contoh misalnya kamu share tuh kontenku yang mungkin berhubungan dengan apa yang dialami atau konten dari orang lain yang mungkin berhubungan dengan apa yang dialami. Nah, habis hmm, itu ya sudah, kamu nggak perlu lagi merasa bahwa kamu harus mengubah dia. No, dia berubah atas kesadarannya sendiri. Tugasmu hanya menyarankan saja. oh iya iya iya. Iya menyarankan. Siap, Coach. Tuh. Gitu. Ya sih, cuma itu sih yang ingin saya tanyakan malam ini. Oke, oke. Hmm, Thank you, Kak Dora. Iya, Silakan, sama-sama. Kak. Selanjutnya, silakan Kak Priai Hasugia. Selamat malam, Coach Erlang.
Ya, Mungkin malam. perkenalkan saya Priya Sugia dari Medan. Oh ya, oke. Mungkin ini baru pertama sih bergabung ke grup meditasi 2. Sebelumnya grup meditasi 1 belum bisa masuk. Gitu. Mm-mm. Jadi gini coach, pertanyaan saya gini coach, di tahun 2022 2021 ke 2022 itu bentar coach ya. Ini terasa jadi emosi gitu. Jadi saya mempunyai adik ipar, coach. Dia udah almarhum. Jadi di tahun 2021 ke 2022 ada kejadian-kejadian memang yang aneh gitu coach. Yang aneh dari dalam diri dia semenjak selama 1 tahun sakit. Jadi pertanyaan saya coach, kemarin dia sempat merekam itu ada rambut yang terbang di hadapan dia gitu coach. Sementara dia tidak berdaya untuk menghembus atau mengambil rambut tersebut. Jadi maksud pertanyaan saya coach, apakah di dunia ini ada energi yang lain yang jahat atau ada energi yang baik, atau kita sendiri bisa nggak menangkal energi-energi yang tidak baik itu coach? Begitu coach. Terima Oke. kasih coach. Oke, baik. Nah, berarti itu, jadi energi adalah sesuatu yang netral. Baik buruknya itu tergantung siapa yang menggunakan dan seberapa bijaksana dia dalam menggunakan itu. Apakah bisa digunakan ke hal yang tidak baik atau jahat? Tentu sangat bisa. Apakah bisa dilakukan untuk hal kebaikan? Tentu juga bisa. Semua kembali lagi kepada orang itu sendiri, mau menggunakannya sebagai apa. Tapi kalau dia istilahnya menggunakan untuk semacam kejahatan, ya pasti akan ada karma yang dia perlu tanggung setelahnya. Selanjutnya, apakah bisa menangkal atau memproteksi dari hal-hal seperti itu? Jelas sangat bisa. Contoh, kayak waktu itu ada salah satu orang dia menghubungi aku. Jadi dia udah berobat ke salah satu orang karena dia katanya terkena santet. Dia bilang sendiri digui santet sama teman kerjanya. Katanya udah dibersihin tuh, udah di rilis sampai yang ngerilis itu masuk ke rumah sakit karena nggak kuat gitu kan. Terus dia datang ke aku, sampai ke aku ternyata memang ada sisa-sisa atau residu-residu energi yang tidak baik yang ada pada tubuhnya. Nah, begitu udah dibersihkan semua sampai ke akarnya, sampai clean, sampai bersih, begitu energinya dia meningkat, energi-energi yang dari luar itu tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya, karena tubuhnya memproteksi itu, karena spirit guide-nya yang melindungi dia, gitu. Jadi, memang tugas spirit guide adalah selain memberikan petunjuk, dia juga melindungi eh, anak cucunya ini yang lahir atau yang sedang menjalani hidup di dunia. Karena kalau dia tidak melindungi, maka siapa lagi yang akan melindungi? Namun, banyak juga spirit guide yang hanya melihat. Melihat supaya orang ini ya memang harus seperti itu. Kenapa? Karena kesadaran dia belum sampai untuk memahami atau terhubung dengan spirit guide-nya. Jadi dia belum terhubung dengan leluhurnya, istilahnya gitu. Sehingga dia masih secara logikanya sangat mungkin kuat, dia denial orangnya. Ya akhirnya si leluhurnya ya diam aja, biarin aja. Biar ngerasain sendiri. Istilah kasarnya gitu. Biar nyungsep sekalian. Nanti kalau udah sakit-sakitan, udah babak belur, nanti kan dia akan muncul kesadaran untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, makanya banyak yang datang ke aku setelah dia udah eh, istilahnya baik secara energi, spirit guide-nya mendekat. Spirit guide-nya ada komunikasi lagi, menjalin
konektivitas lagi dengan orang tersebut. Dan bagi mereka yang sensitif, rata-rata mereka bisa melihat bahkan berbicara komunikasi dengan uh, orang bilang spirit guide itu tadi. Jadi secara leluhurnya itu bisa terhubung, terkoneksi lagi. Siap, Coach. Nah, Jadi gitu. Coach, kan istri saya baru membeli Salt Magic. Ini baru sampai hari Ya, ini, Coach. Jadi oh, masuk oke. ini, Coach. Wah, mantap. Maksud saya ini nanti bisa nggak dipandu gitu, Coach? Gimana cara pemakainya gitu, Coach? Nanti japri aja lewat WhatsApp, nanti aku share caranya. Siap, Coach. Siap, Coach. Makasih ya, Coach. Oke, yuk, terima kasih. Terima kasih Kak udah bertanya. Makasih, Kak. Oke, mungkin sebelum sebelum ini aku mau share sedikit untuk teman-teman. Eh, Bentar ya, aku share dulu. Nah, aku mau share, mau membagikan informasi untuk teman-teman. Jadi nanti tahun 2024 di tanggal 6 Januari, Mas Erlang akan membuka kelas Move In Meditasi. Tempatnya itu di Hotel Mercury Cikini dari jam 10 sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang oke. Untuk teman-teman semua yang tertarik dan selaras untuk mengikutinya, boleh nanti kontak ke Fani untuk oke, eh, untuk keterangan dan informasi lebih lanjutnya gitu. Nah, mungkin Oke. untuk Mas Erlang ada yang mau disampaikan? Oke. Jadi untuk di meditasi tanggal 6 itu seperti biasa, di situ akan ada materi khusus yang tidak bisa dilakukan di online ya, semacam pembersihan ya dari energi-energi yang tidak baik yang menghambat dan juga ada booster energi. Dan biasanya ini aku lakukan di online ya, online meditasi secara di grup itu. Cuma memang udah lama banget nggak aku buat. Nah, berhubung karena aku pengen bertatap muka dengan teman-teman sekalian, jadi kalau yang tergerak ya untuk bisa bareng-bareng belajar, terus untuk pengen membersihkan yang tadi itu, energi-energi yang menghambat tadi dan membooster energinya jadi lebih baik, nah bisa ikut yang move in meditasi tanggal 6. Nah, nanti kita ketemu di situ. Nah, karena memang ya kemarin itu udah sempat dilakukan, diadakan di tahun 2000 apa kemarin? Lupa aku. Di Merkur Bulan juga ya. iya, di Mercury di bulan Juli, Mas. Iya, 2023. di bulan Juli. Dan banyak yang apa namanya muka yang kusut awalnya berubah jadi ceria setelahnya gitu kan. Nah, itu bukti-bukti bahwa mereka sudah merasakannya. Jadi kalau kamu pengen merasakan, kamu bisa datang atau hadir. Terus teman-teman yang udah PCH terus mau hadir lagi, silakan bisa juga datang, paling hanya mengganti makan dan coffee break aja, gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman semua, acara kita hari ini selesai sampai di saat ini. Eh, kita mungkin boleh foto bareng dulu kali ya, kalau ada yang berkenan. Ah iya, iya. Teman-teman yang berkenan untuk membuka kameranya. Oke, silahkan yang buka kamera supaya aku bisa ambil fotonya. Ini di layar aku kebetulan ada empat layar. Sorry sebentar. Izin dulu ya teman-teman untuk yang menuliskan chat bisa ditunda dulu karena aku mau capture supaya nggak muncul notifikasinya ya. Layar pertama sebentar satu. Aku nggak tahu teman-teman ada di layar yang berapa. Jadi tetaplah tersenyum, tetaplah ceria, pasang muka bahagia. Oke, layar yang kedua. Sebentar, layar kedua.
Oke. Oh, layar kedua baru ada yang buka kamera lagi. Saya ulang, layar kedua. Oke, sip. Nah, untuk layar ketiga udah tidak ada yang buka kamera, tapi Oke. nggak apa-apa, aku capture juga, biar ada kenang-kenangannya. Oke, untuk yang keempat, sip. Aku udah ambil semua. Oke, untuk teman-teman semua, di penghujung acara ini, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang kurang berkenan, tapi inilah yang bisa kami berikan, sedikit penjelasan dan waktu dari Mas Erlang. Terima Ya, kasih. terima Sampai kasih. ketemu. Sampai ketemu. Terima Terima kasih kasih Mas Kak, terima kasih Teh Erlang. Stefani. Ya, Terima Bye-bye. kasih Ci Stefani. Thank you Kak Bye. Stefani. Terima Dadah. kasih Terima Sehat Stefani. kasih. selalu Good semuanya. night. Terima Terima kasih Stefani. Stefani. Good night. Ya, aku tutup ya semuanya. Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Cis dan Coach Erlang.